Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang pertama, penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada prinsipnya, PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitur dapat terhindar dari pailit. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan cara agar debitur dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya. Pengertian dan tujuan PKPU. PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitur agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah, dengan harapan tidak langsung dipailitkan, tetapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi agar dapat melunasi utangnya sehingga tidak merugikan para kreditornya. Tujuan dari pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. Lebih khususnya bagi pada pelaku usaha dan perusahaan di dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara piutang-piutangnya secara maksimal. Pada dasarnya, pemberian PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian. Jenis PKPU, PKPU sementara versus PKPU tetap. PKPU sementara. PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. PKPU tetap. PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari, harus sudah melakukan proses sidang. Diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah masuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. Kemudian syarat-syarat PKPU. PKPU sementara versus PKPU tetap. PKPU sementara, menurut pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan niaga. PKPU sementara ini berakhir apabila 1. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, kemudian pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis. Ternyata di antara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor. Kemudian PKPU tetap. PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila di dalam pemeriksaan persidangan terpenuhi syarat-syarat. 1. Disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh bagian yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Disetujui lebih dari setengah jumlah para kreditor yang piutangnya dijamin dengan badai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh bagian kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU. 1. Debitor, yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh kepada kreditor. 2. Kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen yang didahulukan.
Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU. Untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran separuh atau seluruh hutang kepada kreditornya. 3. Pihak lain. Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kirim, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan masyarakat atau public service. Kemudian proses perdamaian dalam rangka PKPU. Tata cara di dalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Antara lain ketentuan tersebut adalah yang pertama, rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali. Kedua, rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan selambat-lambatnya adalah 45 hari sesudah ada usulan perdamaian dari debitor. Apabila rencana perdamaian diterima, maka tanggal dan waktu di dalam rencana perdamaian akan dibahas dan diputuskan bersama rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal berhubungan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat ataupun kurir. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diusulkan debitor, maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan status perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak. Kemudian yang keenam yaitu rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian PKPU dihentikan. Akibat hukum dari PKPU. Selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Maka oleh karena itu PKPU berdasarkan hukum terhadap kewenangan dan kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu. Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain: 1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor, kemudian akibat hukum terhadap utang debitor, kemudian ada akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik, terhadap perjanjian penyerahan barang, dan terhadap perjanjian sewa, serta terhadap perjanjian kerja dengan karyawan. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan etikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagai atau seluruh hartanya, dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Selama PKPU, ternyata debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajiban selama PKPU sesuai tepat pada waktunya. Kemudian yang terakhir yaitu pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan yang eksklusif memproses perkara kepahilitan. Penjelasan mengenai pengadilan niaga secara spesifik dijabarkan secara global dalam Undang-Undang Kepahilitan, telah disebutkan pada sub 7 secara khusus perihal pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepahilitan, yaitu penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepahilitan secara umum. Lembaga ini berupa pengadilan niaga dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan pengadilan niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan
UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut peradilan niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kredit. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila saya Diki Chandra dan Tania ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.